Pemain incaran Barcelona siap pindah ke Catalonia, tetapi klub harus bertindak cepat. Saat ini kompetisi sepak bola Eropa akan memasuki babak akhir, namun Barcelona perlahan mulai memikirkan musim yang akan datang. Salah satu prioritas mereka di bursa transfer adalah mendatangkan bek tengah baru, dengan Alessandro Bastoni sebagai target utama yang tak terbantahkan. Bastoni memiliki kontrak di Inter Milan hingga 2028, yang diperkirakan akan menimbulkan masalah bagi klub, terutama karena Inter tidak terlalu ingin melepas pemain bintang mereka. Namun, laporan terbaru dari Mundo Deportivo memberikan beberapa wawasan positif mengenai upaya Barcelona untuk merekrut Bastoni. Tampaknya pemain internasional Italia itu sangat ingin bergabung dengan Barca karena ia merasa saatnya tepat untuk pindah dan menjadi bagian dari tim asuhan Hansi Flick. Dengan mengingat hal itu, ia akan melakukan segala daya upaya untuk pindah dari Inter Milan. Namun, ia tidak akan menunggu Barcelona selamanya, karena sang pemain ingin segera menemukan solusi. Itu berarti Barcelona harus bertindak cepat. Sayangnya, mengingat banyaknya hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk partisipasi aktif klub di La Liga dan Liga Champions UEFA, upaya untuk mendatangkan Bastoni bisa jadi sulit. Disitulah Direktur Olahraga Deco dapat memainkan peran kunci. Deco ingin bekerja secara diam-diam dalam kesepakatan Bastoni, dengan Barcelona yakin bahwa mereka dapat menyelesaikan kesepakatan tersebut dengan harga sekitar 55–60 juta euro. Namun sejauh menyangkut Bastoni, pemain asal Italia itu akhirnya siap meninggalkan Serie A dan gagasan bermain untuk Barcelona sangat memotivasinya. Dari perspektif taktis, ia bisa menjadi mitra ideal bagi Pau Cubarsí dan pengganti jangka panjang untuk Inigo Martinez, mengingat statusnya sebagai bek tengah berkaki kiri yang mahir mengolah bola. Gelandang Barcelona menolak tawaran menggiurkan sebesar 40 juta euro dari klub Arab Saudi. Hampir 2 tahun telah berlalu sejak Dani Olmo kembali ke Barcelona dan masih belum jelas apakah dia merupakan rekrutan yang sukses bagi klub Katalan tersebut. Meskipun sang playmaker tak dapat disangkal telah menunjukkan sekilas bakatnya, ia terhambat oleh serangkaian cedera, yang akhirnya menyebabkan spekulasi tentang masa depannya di klub tersebut. Menyadari spekulasi tersebut, klub Arab Saudi Al-Qadsiah termasuk di antara klub yang tertarik untuk mendapatkan jasa mantan bintang muda RB Leipzig itu. Menurut Diario Sport, Dani Olmo didekati oleh Al-Qadsiah, yang merupakan rumah bagi para pemain bintang seperti Nacho Fernandes, Koen Castells, dan Julian Weigl. Belum sampai 1,5 bulan yang lalu, klub Arab Saudi itu siap mengajukan tawaran menggiurkan untuk Olmo, yang akan menjadikannya salah satu pemain sepak bola Spanyol dengan gaji tertinggi. Al-Qadsiah bersedia menawarkan paket sekitar 9,5 juta euro per tahun, angka yang bahkan Lamine Yamal pun gagal dapatkan di Barcelona. Total nilai paket tersebut sekitar 40 juta euro, yang dibayarkan selama 4 tahun. Itu adalah tawaran yang sulit ditolak bagi sebagian besar pemain. Klub asal Arab Saudi itu juga siap mengajukan tawaran sekitar 60 juta euro untuk mencoba meyakinkan Barcelona agar melepas sang playmaker. Namun, Dani Olmo lah yang menolak tawaran dari Al-Qadsiah. Sang playmaker hanya memiliki satu tujuan dalam pikirannya, untuk sukses di Barcelona. Ini bukan kali pertama Olmo menolak tawaran dari klub lain, karena pemain tersebut sebelumnya juga pernah menolak tawaran dari klub-klub Premier League dan Ligue 1, namun kemudian tetap bertahan di Barcelona. Rafinha kembali ke Barcelona, menargetkan kembali bermain di El Clasico melawan Real Madrid. Rafinha telah kembali ke Barcelona setelah menghabiskan beberapa hari di Brasil bersama keluarganya, menyusul cedera otot yang dialaminya saat pertandingan persahabatan internasional melawan Prancis. Pemain sayap Barcelona itu mengalami cedera hamstring di kaki kanannya selama pertandingan yang dimainkan di AS, yang berakhir dengan kekalahan 2-1 bagi Selecao. Penilaian awal menunjukkan masa pemulihan selama 5 minggu, yang berarti dia masih memiliki waktu sekitar 1 bulan lagi sebelum kembali beraksi. Pada akhir pekan lalu, manajer Hansi Flick telah mengkonfirmasi bahwa ia telah memberikan izin kepada pemain Brasil itu untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya karena ia sedang melewati masa sulit setelah mengalami cedera.
Setelah menghabiskan waktu bersama keluarga usai mengalami pukulan emosional, pemain sayap berusia 29 tahun itu kembali ke Catalonia. Setelah tiba di terminal penerbangan pribadi, Rafinha langsung menuju fasilitas pelatihan Barca untuk melanjutkan rehabilitasinya di bawah pengawasan staf medis. Rafinha, salah satu kapten tim, merupakan kehilangan penting pada tahap krusial musim ini. Tujuannya adalah agar Rafinha bisa bermain dalam El Clasico melawan Real Madrid yang dijadwalkan pada tanggal 10 Mei di Spotify Camp Nou. Pertandingan ini bisa menjadi penentu dalam perebutan gelar La Liga, dengan Barcelona berpotensi mengamankan gelar juara jika mereka memenangkan sisa pertandingan mereka. Namun, kehadirannya di sekitar skuad diharapkan dapat memberikan kepemimpinan saat Barcelona mempersiapkan diri untuk pertandingan-pertandingan penting, termasuk pertandingan perempat final Liga Champions UEFA melawan Atletico Madrid dan derby Liga melawan RCD Espanyol.